Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan pengendalian emisi gas PT XYZ Pabrik Pengolahan Oli dengan studi kasusnya yaitu Scrubber. Di sini anggota kelompoknya meliputi Chairil Lingga Binangkit, Deventi Nuraini, Hana Hertiani, dan Iqbal Ramadan. Lokasi ini berada di eh, kawasan industri Lomanis di Kecamatan Cilacap Tengah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kesampaian wilayahnya sendiri bisa kita akses melalui jalur udara dari Jakarta, melalui dua jalur yaitu dari Semarang dan juga dari Yogyakarta. Kemudian untuk tata guna lahan dan situasi lingkungan bisa kita lihat sendiri pada peta di sebelah kanan bahwa kawasan industri ini berdekatan dengan area sungai untuk di sebelah barat dan juga di sebelah selatannya sendiri ada Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur terdapat permukiman warga dan juga beberapa sawah serta tanah terbuka. Selanjutnya yaitu untuk informasi perusahaan sendiri, PT XYZ ini merupakan industri pembuatan minyak, pelumas KBLI 19212 dan perdagangan bahan bakar padat, cair dan gas KBLI 46610. Kemudian untuk PT XYZ sendiri adalah low oil blending plant dengan merek Go Power. Kemudian PT XYZ sendiri telah lulus dari Standar Nasional Indonesia dan ISO 9001-2015. Nah, untuk satu sumber emisi existing sekarang, yaitu dari sumber emisi proses heater, belum terlingkup dalam dokumen lingkungan. Sehingga kita akan membahasnya di sini. Untuk identifikasi sumber emisi sendiri, bisa kita lihat di sebelah kiri terdapat gambar boiler heater, yaitu untuk sumber emisi tidak bergerak menghasilkan emisi gas buang berupa CO2, SO2, NO, dan partikulat. Kemudian cerobong boiler sendiri memiliki dimensi 15 meter, tingginya diameter 1,5 meter, titik sampling point di 10 meter dengan titik koordinat tercatat di situ. Kemudian untuk sumber emisi fugitif terdapat kebocoran dari peralatan, penguapan dari tangki penyimpanan, proses transfer dan pengisian, serta limbah oil. Berikut akan dijelaskan oleh Saudara Hana. Terima kasih Mbak Deventi atas kesempatannya. Kemudian ada karakteristik polutan. Karakteristik polutan kita bagi menjadi dua. Ada yang sumbernya tidak bergerak dan juga ada yang sumbernya bergerak. Untuk sumber yang tidak bergerak itu ada karbon dioksida, sulfur dioksida, oksida nitrogen, dan partikulat. Untuk sifatnya sendiri, karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar seperti solar, sifatnya tidak berbau, tidak berwarna, dan dapat menyebabkan pemanasan global serta perubahan iklim. Kemudian untuk sulfur dioksida terbentuk dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, berbau tajam dan tidak berwarna, menyebabkan hujan asam, merusak tanaman dan bangunan. Kemudian untuk oksida nitrogen terbentuk dari suhu tinggi saat pembakaran, tidak berwarna atau coklat kemerahan, membentuk ozon troposfer, menyebabkan hujan asam. Kemudian untuk partikulat dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, campuran partikel kecil yang ada di udara, kemudian menyebabkan polusi udara dan masalah kesehatan yang serius. Untuk emisi fugitifnya ada dari tangki dan drum penyimpanan berupa volatile organic compounds atau VOC, mudah menguap, menyebar di udara dan menyebabkan iritasi masalah kesehatan. Kemudian untuk sumber bergerak ada karbon monoksida, oksida nitrogen, dan sulfur dioksida. Nah, untuk karbon monoksida sendiri dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat beracun, mengganggu kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Untuk oksida nitrogen terbentuk selama pembakaran pada suhu tinggi, menyebabkan iritasi mata dan saluran pernafasan, membentuk ozon troposfer dan hujan asam. Untuk sulfur dioksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur, tidak berwarna dan baunya sangat menyengat, dapat merusak tanaman dan meningkatkan keasaman lingkungan. Untuk peraturan terkait emisi udara, kita mengacu pada peraturan yang terupdate, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam dan yang mengatur standar emisi untuk berbagai jenis mesin dan peralatan menggunakan
pembakaran dalam. Kemudian kita juga mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2009 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi yang mencangkup standar emisi untuk berbagai jenis sumber tidak bergerak seperti heater dan tangki penyimpanan. Kemudian kita juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara yang menetapkan pada standar emisi untuk berbagai sumber pencemaran udara, termasuk kendaraan operasional seperti forklift dan truk. Ya, untuk parameter dan baku mutunya sendiri di heater ada SO2, heater NOx dan partikulat, dan tangki dan drum penyimpanan ada VOC, CO, dan SO2 dengan baku mutu untuk SO2 200 dan NOx 150, partikulat 50, VOC 50, dan CO 100 dan SO2 200. Untuk produksi sendiri di pembuatan minyak pelumas sendiri awalnya untuk monitoring DO di sistem TSP Exchange yang ngecek formula ada atau tidak. Kalau tidak harus diulang kembali, lalu dicek ketersediaan material ada atau tidak. Kalau tidak kembalikan lagi, dan juga input dan print kartu permintaan material dan langsung ke distribusi kartu permintaan material ke bagian produksi. Nah, di sini ada proses blending. Proses blending ini bahannya base oil, aditif, pewarna, dan pewangi. Dan untuk limbah atau cemarannya mungkin kebisingan, gas dan debu, kain majun bekas, dan sejenisnya di B3, drum, kaleng, jirigen, dan bekas kemasan material, plastik, sak, kertas, dan karung karton, dan palet bekas. Dan selanjutnya di pemeriksaan hasil produksi. Di situ ada limbah dari laboratorium yang mengandung B3 dan reject produk. Jika sudah pengelolaannya sudah baik, langsung dilanjutkan ke proses filling. Di situ bahannya ada drum kaleng, blower plastik, pel plastik, dan juga di finish good ada kanius dan stiker, dan di warehouse akhirnya didistribusikan. Lanjut. Dan di proses produksi yang kedua, proses kegiatan perdagangan besar, bahan bakar padat, cair, dan gas, dan produk KBLI 46610. Nah, di sini mulai dan terima request for question dari customer, dan verifikasi penawaran, dan review persyaratan yang diminta customer, dinegosiasi atau tidak. Kalau sudah dinegosiasi ya lanjut ke membuat penawaran untuk customer dan mengirimkan penawaran kepada customer. Jika disetujui, terima PO dan penerbitan deliver order dan penyiapan produk dan pengiriman produk. Setelah itu selesai. Dan untuk yang di eh, bahan produknya, di finish produk dari warehouse, terus di lembah limbah dan atau cemarannya itu di penerbitan delivery order pasti ada limbah kertas bekas, dan juga penyiapan produk pasti ada palet bekas, dan juga use rigs. Lanjut. Oke, makasih. Eh, dari penjelasan sebelumnya, berikut merupakan perhitungan neraca massa dari proses pengolahan oli tersebut. Pertama adalah perhitungan bahan baku utama yang digunakan, yakni ada base oil, di mana memang konsumsinya secara per bulan ada sekitar 10.890 gram, dan dengan densitas base oil tersebut di 0,85 kg per liter, sehingga massa total dalam bulan adalah 1.851.300 kg per bulan. Kemudian jenis base oil mineral ini berada pada grup 1 dan grup 2 atau sintetis, bergantung pada spesifikasi produk. Kemudian ada penandaan adiktif dengan konsumsi 3.060 gram per bulan, sehingga volume yang didapatkan 612 liter dengan total massa setelah dikalikan dengan densitas adalah 550.800 kg. Sehingga total massa bahan baku dalam satu bulan adalah sebanyak 2.402.100 kg per bulan. Kemudian selain bahan baku utama terdapat bahan penunjang, yakni pewarna dengan konsumsi sekitar 70 kg per bulan.
Jenis pewarna yang digunakan adalah pewarna kimia tahan suhu tinggi karena memang digunakan untuk lube oil. Kemudian ada pewangi atau aromatik dengan konsumsi 30 kilogram per bulan dengan bahan dasar hidrokarbon ringan. Ya, next. Kemudian ada perhitungan kehilangan massa dari input dan output produk, yakni terdapat emisi gas sekitar 5% dari hasil output, sehingga emisi gas tersebut adalah 120.105 kilogram. Kemudian ada residu proses sebesar 3% sebanyak 72.063 kilogram. Limbah cair sebanyak 48.042 kilogram. Kemudian total kehilangan seluruhnya adalah 48.042 kilogram per bulan. Nah, didapatkan massa produk jadi dari totalnya adalah masa produk jadi per bulan 2.402.100 dikurang 240.210 sehingga didapatkan 2.161.890 kilogram per bulan masa produk. Dalangan volume produk jadi per tahun totalnya adalah 30.506.688 liter per tahun. Ya, next. Nah, sehingga didapatkan nilai masa jadi per bulan sudah, sehingga per tahun ini juga sudah. Next. Nah, kemudian ada konsumsi energi yang menggunakan proses dan alat kendali emisi. Ini menggunakan sambungan listrik yang bersumber dari sekarang listrik. Silakan selanjutnya dilanjutkan oleh Hana. Ya, terima kasih Mas Hairil. Untuk zona awal lingkungannya, definisi wilayah udara ambien ini adalah area di sekitar sumber emisi yang berpotensi menerima dampak emisi dari kegiatan industri. Wilayah ini ditentukan berdasarkan wilayah perlindungan dan pengolahan mutu udara sesuai regulasi yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan yaitu PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Permen LHK nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara, kriteria penentuan wilayah udara ambien penerima, itu dari radiusnya dianalisis 100 meter, area langsung di sekitar Cerobong, zona dampak utama 300 meter, area potensi dampak sedang 500 meter, area pengenceran penyebaran polutan lebih jauh. Kemudian untuk penentuan radius ini mempertimbangkan kecepatan alir, tinggi cerobong, dan juga kecepatan angin. Karakteristik lokasinya, jenis lokasi yang dipilih adalah kawasan industri, dominan kegiatan emisi berbagai sumber, kemudian juga untuk potensi pemukimannya itu berdampak pada kesehatan masyarakatnya. Kemudian untuk ruang terbuka hijau atau RTH, itu area sensitif yang berfungsi sebagai penyerapan polutan. Kemudian untuk kondisi meteorologinya, stabilitas atmosfer, kecepatan angin, dan arah angin dominan mempengaruhi penyebaran si polutannya. Kemudian untuk parameter kualitas ambien, kita menentukan ada PM10, PM2,5, SO2, NO2, CO, dan juga O3. Parameter ini menjadi indikator utama untuk menentukan kualitas udara di wilayah yang menjadi penerima. Kemudian untuk komunikasi dan pelaporan, sampaikan hasil pelaporan pada masyarakat dan pihak yang berwenang secara berkala supaya mereka mengetahui kondisi lingkungannya. Kemudian jika ditemukan konsentrasi polutan yang berada di atas baku mutu, maka segera lakukan tindakan mitigasi untuk terjadinya pencemaran udara. Kemudian untuk pembagian zona wilayah ambien ini ada zona dampak utama yaitu 0 sampai 100 meter dari titik cerobongnya. Kriteria ini areanya itu menerima konsentrasi yang tinggi. Biasanya mencakup fasilitas produksi dan area kerja industri. Pemantauannya itu harus dilakukan kualitas udaranya secara intensif. Kemudian untuk parameter yang diukur yaitu ada SO2, NO2, dan partikulat. Untuk zona dampak sedang, areanya itu 100 sampai 300 meter dari cerobong. Nah, area ini merupakan transisi di mana konsentrasi polutan mulai menurun, kemudian biasanya mencakup area buffer atau fasilitas pendukung seperti jalan internal. Nah, pemantauannya itu sendiri, frekuensi pemantauannya lebih rendah daripada zona utama karena impact-nya lebih rendah. Kemudian untuk zona dampak minim, itu kita ambil dari 300 sampai 500 meter dari titik cerobong yang ada. Kemudian areanya ini mencangkup pemukiman dan ruang terbuka hijau. Konsentrasi polutan terdispersinya
cukup rendah. Kemudian untuk pemantauannya fokus pada udara ambien untuk memastikan tidak ada dampak pada kualitas lingkungan. Kemudian untuk pengolahan wilayah, zona perlindungan berdasarkan radius dampak untuk meminimalkan resiko terhadap dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Wilayah buffer dapat digunakan untuk penghijauan atau instalasi alat pengendali tambahan. Kemudian untuk pemantauan kualitas udaranya, titik pemantauannya itu harus memenuhi semua zona dampak. Ada zona dampak utama, zona dampak transisi, kemudian zona dampak minim. Pengukurannya meliputi SO2, NO2, PM10, PM2,5, dan CO. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layout sumber emisinya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Hana terkait dampak ada yang 0 sampai 100 meter dari Cerobong. Bisa kita lihat di peta. Untuk lokasi PTXZ-nya yang ada di titik warna merah. Kemudian untuk Cerobongnya atau sumber emisinya itu ada yang di titik berwarna hijau ini. Bisa kita lihat dari 0 sampai 100 tadi dampaknya itu masih di sekitaran kawasan industri. Kemudian untuk dampak sedang yaitu sekitar 300 sampai 500 meter tadi masih di kawasan industri juga. Kemudian di atas 500 meter baru ke kawasan pemukiman dan juga tanah terbuka. Jadi jika kita lihat untuk dampaknya sendiri eh, eh, untuk dampak utamanya belum sampai ke area pemukiman seperti itu. Kemudian bisa kita lihat sendiri bahwa untuk lingkungan sekitar terdapat jalan utama berada di sebelah timur, memungkinkan transportasi yang intens karena dekat dengan pemukiman. Kemudian bangunan di sekitar menunjukkan adanya aktivitas industri lain di area ini. Kemudian pemukiman dan fasilitas publik dapat ditemukan dalam radius tertentu yang memerlukan perhatian terhadap dampak kualitas udara. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Berikut adalah hasil sampling manual yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasikan di mana parameter uji di titik cerobong sesuai dengan metode sampling manual, yakni ada NOx, SO2, TSP, partikulat, kemudian ada CO dan juga oksigen. Nah, dari hasil sampling manual cerobong yang sudah disampaikan sebelumnya, didapatkan hasil pengukuran NOx sebesar 375 mg per normal meter kubik, SO2 sebesar 625, kemudian TSP sebanyak 100, kemudian CO ada 78 mg per normal meter kubik, dan oksigen sebesar 110%. Nah, dari hasil sampling manual didapatkan bahwa data konsentrasi tertinggi yang lebih baku mutu adalah konsentrasi SO2, sehingga dari hasil pengukuran ini didapatkan bahwa memang SO2 diperlukan dilakukan pengurangan atau reduksi, sehingga diperlukan alat eh, pengendali emisi. Next. Nah, dalam diskusi ini ataupun presentasi kami untuk reduksi SO2, kami menggunakan scrubber, scrubber basah atau wet scrubber. Dengan data awal seperti berikut, konsentrasi awal yang sudah sesuai dengan emisi sampling manual sebesar 625 dengan target SO2 reduction-nya di 250 mg per meter kubik. Dengan laju alir gas total ataupun flow rate sebesar 10 meter kubik per second, kemudian diasumsikan pabrik beroperasi selama 24 jam non-stop, kemudian didapatkan nilai efisiensi alat pengendali sebesar 60%. Nah, dari hasil tersebut kita melihat berapa laju alir massa SO2 yang harus direduksi. Jadi caranya adalah kita menghitung dulu nilai SO2 laju mass flow rate SO2 yang reduksi dengan cara konsentrasi sebelum reduksi dikurang dengan konsentrasi target, yakni 625 dikurang 250, kemudian dikali dengan flow rate. Sehingga didapatkan laju alir massa SO2 yang harus direduksi besar 3,5 gram per second. Ini media absorber yang digunakan adalah NaOH dengan stoichiometri reaksi, yakni SO2 ditambah 2 NaOH menghasilkan Na2SO3 dan air. Artinya dari stoichiometri ini 1 mol SO2 yang teradsorb membutuhkan 2 mol NaOH, sehingga mol SO2 yang harus dijerat per detik adalah sebanyak 4,688 gram per second. Dari total 4,688 gram per second tersebut didapatkan konsumsi harian NaOH sebesar 406 kg per hari. Next. Kemudian dengan asumsi laju alir gas di 10 meter pangkat 3 per second, dan juga di sini asumsi rasio liquid to gas ratio adalah 1:2, didapatkan
waktu untuk perhitungan dimensi tower, yakni untuk rasio tinggi terhadap diameter H, DH per D itu adalah 3:1 hingga 5:1. Sehingga diameter tower didapatkan nilai 2,52 meter. Dengan rumus akar 4 kali Q dibagi P dikali eh, kecepatan gas di dalam tower. Dengan asumsi tadi waktu tinggal gas di 3-5 detik. Kemudian tinggi tower didapatkan dari kecepatan gas di dalam tower dikali waktu tinggal gas sama dengan 2 meter per second dikali 4 second. Sehingga didapatkan tinggi tower sebesar 8 meter. Oke, biaya biaya material didapatkan asumsi bahwa terdapat biaya material dan biaya operasional, sehingga biaya material untuk menggunakan stainless steel dengan total berat 5.762 kg adalah sekitar 288.100.000 untuk biaya material tower. Kemudian untuk packing material ataupun insulasi material didapatkan asumsi packing 2 juta per meter kubik dengan luas area sebesar 40,03 meter kubik didapatkan biaya 80.060.000. Kemudian ada biaya pompa dan sirkulasi sebesar 150 juta dengan biaya operasional sebanyak konsumsi NaOH 406 kg per hari, maka didapatkan biaya tahunan sebanyak 1.037.330.000. Kemudian untuk energi listrik dari daya pompa fan 50 kW sehingga didapatkan tahunannya sebanyak 657 juta. Dengan biaya instalasi sebesar 30% dari biaya material, maka biaya instalasi adalah 155 juta 420.000. Sehingga didapatkan total biaya untuk capex atau capital expenditure sebesar 673.608.000 rupiah dengan opex atau biaya operasional tahunan sebesar 1.994.330.000. Next. Nah, kemudian juga dari hasil desain dan perhitungan, kami juga membandingkan adanya inspeksi dari sumber emisi. Kami menggunakan simulasi dengan AirMod. Di AirMod menggunakan simulasi dari data meteorologi, di mana data meteorologi disesuaikan dengan data pengukuran sampling manual, yakni pada saat 21 April. Nah, dari gambar ini menunjukkan simulasi AirMod sebelum menggunakan menggunakan scrubber dan sesudah menggunakan scrubber. Jika dilihat dari peta, memang kondisinya terdapat dispersi ke wilayah terdampak tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan wilayah dampak pencemaran udara. Untuk konsentrasi awal sebelum pengendalian emisi didapatkan ternyata dari sumber emisi atau cerobong didapatkan nilai tertinggi itu ada 170 mikrogram per meter kubik. Kemudian setelah dilakukan pengendalian nilainya menjadi sesudah pengendalian nilainya menjadi 1,3 kilogram per meter kubik. Ya. X. Di rencana pengelolaan sendiri untuk optimalisasi proses pembakaran, langkah-langkahnya adalah mengatur suhu pembakaran pada boiler agar lebih efisien dan menghindari pembakaran yang tidak sempurna, mengontrol rasio udara dan bahan bakar untuk memastikan pembakaran yang lebih efisien. Tujuannya mengurangi emisi partikulat dan CO yang dihasilkan pembakaran yang tidak sempurna dan meminimalkan pembentukan NOx. Dan untuk yang penggunaan bahan bakar bersih dan langkah-langkahnya menggunakan bahan bakar solar dengan kandungan sulfur rendah kurang dari 0,3% untuk mengurangi SO2, beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti biodiesel atau gas alam cair atau LNG. Tujuannya untuk menurunkan emisi SO2 secara signifikan dan mengurangi jejak karbon CO2 dari operasional. Selanjutnya, internalisasi biaya lingkungan. Lanjut, next. Untuk di internalisasi biaya lingkungan sendiri, untuk nilai investasi perusahaan terhadap pencemaran-pencemaran ini senilai 8 miliar dan yang disebutkan dari Mas Kairil tadi untuk biaya pembangunan scrubber dan operasional scrubber sebesar untuk yang pembangunan 673 juta dan operasionalnya 1.694.330. Dan untuk pemeliharaan scrubber sendiri ada 167 juta
Dan untuk total biayanya untuk persentase investasi dengan biaya pengelolaan dan pemantauan udara sendiri ada 2.534.000 rupiah dan persentasenya dari nilai investasi perusahaan sendiri sebesar 31,68%. Lanjut, silahkan Mbak Hana untuk rencana pemantauan lingkungan. Oke, untuk rencana pemantauan lingkungannya sendiri, kita bagi juga ke sumber tidak bergerak dan sumber bergerak. Yang tadi telah disebutkan, kalau di sumber bergerak itu ada boiler heater, kemudian kalau yang di sumber bergerak ada forklift, tangki penyimpanan. Tangki penyimpanannya itu meliputi parameternya CO2, SO2, NOx partikulat. Forklift meliputi CO, NOx, dan SO2. Terus kalau boiler heater itu FOC, CO, NOx, dan SO2. Nah, untuk boiler heater dan seluruh sumber bergerak maupun yang tidak bergerak dilakukan pengecekan setiap 6 bulan sekali. Kemudian untuk metodenya ada di boiler itu menggunakan manual sampler, terus juga portable gas analyzer. Kemudian kalau untuk forklift sama juga portable gas. Kemudian untuk tangki penyimpanan menggunakan isokinetic sampling. Nah, alat yang digunakan sendiri kalau untuk manual sampler kita manual juga untuk yang samplingnya. Terus kalau misalkan untuk yang alat portable-nya menggunakan alat portable gas analyzer. Kemudian kalau untuk yang tangki penyimpanan ada sedikit perbedaan menggunakan partikulat sampler. Nah, ini dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 bulan sekali. Kemudian untuk pemantauan kualitas udara ambien, di sini ada VOC, CO, NOx, SO2 untuk yang boiler heater yang kita ukur. Kemudian untuk forklift ada CO, NOx, dan SO2. Untuk tangki penyimpanan ada CO2, SO2, NOx, dan partikulat. Sama dilakukan per 6 bulan sekali menggunakan metode yang sama dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 bulan sekali. Kemudian untuk pemantauan kualitas udara ambien atau gangguan lainnya, ini kita pantau untuk PM10, PM2,5, SO2, NO2, dan CO. Kita lakukan pengamatan di titik pengamatan radius 100 meter, 300 meter, dan 500 meter dari Cirebon tersebut. Kemudian kita lakukannya itu setiap 6 bulan sekali, melakukan pengukurannya dengan metode high volume sampler, kemudian mengacu pada PP 41 1999 tentang baku mutu udara ambien nasional. Untuk intensitas udara atau desibelnya kita ukur juga di area kerja dalam dan sekitar area produksi, dilakukan setiap 6 bulan sekali menggunakan sound level meter dan menggunakan acuan 85 desibel untuk pajanan 8 jam kerja. Kemudian untuk konsentrasi volatil organiknya kita lakukan di pengecekan ke area kerja dan sekitar fasilitas produksi, dilakukan setiap 6 bulan sekali menggunakan alat sensor dan untuk acuannya selagi tidak mengganggu masih aman. Dan untuk sistem manajemen lingkungannya kita kaji juga bersama dengan tim. Kita buat untuk kebijakan, perencanaan, implementasi dan operasi, dan pemeriksaan serta tindakan korektif. Untuk kebijakannya, perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dari semua kegiatan operasional. Kemudian mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan limbah dan sumber daya. Kemudian mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Kemudian mendorong inovasi dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk perencanaannya, kami mengidentifikasi aspek lingkungan yang signifikan seperti emisi gas buang, penggunaan air, dan pengolahan limbah. Dan kami menetapkan tujuan untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 20% dalam 5 tahun ke depan. Kemudian merencanakan tindakan seperti peningkatan efisiensi energi, penggunaan bahan bakar bersih, dan juga daur ulang limbah. Dan menyusun jadwal pelaksanaan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian untuk implementasi dan operasinya, melakukan program pelatihan untuk karyawan, mengimplementasi sistem pengendalian operasional untuk memastikan proses produksi mematuhi kebijakan lingkungan, kemudian menggunakan teknologi pemantauan emisi secara real time, kemudian menggunakan prosedur pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan. Dan untuk poin terakhir, pemeriksaan dan tindakan korektif, kami melakukan audit secara berkala, mengukur parameter lingkungan seperti kualitas udara, mengidentifikasi penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, kemudian melaporkan seluruh hasil kepada pihak manajemen untuk menjadikan pertimbangan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan kami. Mohon juga koreksinya dan masukannya di kolom yang sudah disediakan oleh Pak Asom. Terima kasih.